oleh Allah, sekalipun kita belum tahu kapan tibanya saat kematian itu. Karena di Quran itu dikatakan kullu nafsin za'iqatul maut, segala yang bernyawa itu mesti akan merasakan kematian. Walaupun kita tidak pernah tahu kapan kedatangannya kematian itu. Jadi kalau panjenengan kira-kira ingin rumiyin kalau nyusul dia betul napa-napa. Napa kalau sing nyusul panjenengan rumiyin dia betul napa-napa. Sami mawon. Ya. Nah, jadi karena Allah itu sudah pastikan, walaupun kita tidak pernah tahu, maka itu sudah sangat dekat. Kita tidak pernah tahu kapan kedatangan. Bisa jadi setelah pengajian ini, bisa jadi besok, bisa jadi lusa, dan sebagainya. Maka apa yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi kedatangan kematian itu tidak ada lain bersiap dengan beramal soleh, lalu kemudian bersegera untuk mengamalkan amal-amal kebaikan. Itulah sebabnya misalnya di dalam Al-Quran Allah itu mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Apa kata Allah? Wasari'u, dan bersegeralah ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan Tuhan, wa jannatin arduha as-samawati wal ardh, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini oleh para ulama tafsir secara umum mereka mengatakan bersegera itu jangan ditunda-tunda. Dengan cara apa? Dengan cara bersegera mengamalkan amal-amal ketaatan. Apa maksudnya? Segera menuju ampunan Allah dan surga Allah itu hanya diperoleh dengan cara bersegera mengamalkan amal-amal ketaatan. Itu misalnya bisa dibaca di dalam tafsir Jalalain, misalnya Imam Jalaluddin As-Suyuti itu mengatakan demikian. Jadi orang bisa sampai kepada surga Allah itu, bisa mencapai ampunan Allah itu bila dia menyegerakan dirinya untuk mengamalkan amal-amal ketaatan. Maka setidaknya orang yang beramal ketaatan itu Bapak Ibu, dia punya dua yang diberikan Allah. Pertama, diampuni Allah dosa. Yang kedua itu ditambahkan Allah catatan kebaikan untuk. Jadi orang mengamalkan amal ketaatan akan dapatkan dua ini. Ya. Yang penting itu amalnya itu amal ketaatan. Tidak dilihat besar kecilnya amal itu. Tidak dilihat seberapa beratnya amal itu atau seberapa ringan. Yang penting kalau amal ketaatan panjenengan kerjakan, dicatat Allah dua hal itu untuk panjenengan. Dicatat Allah tambahan kebaikan untuk panjenengan, dicatat Allah ampunan untuk panjenengan. Itu secara umum. Lah ada yang lebih khusus. Ulama itu ada yang menjelaskan makna wasari'u ila maghfiratin min rabbikum itu bersegeralah, jangan ditunda-tunda lagi untuk menuju ampunan Tuhanmu itu. Bersegeralah untuk memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah. Jadi ada yang memaknai lebih khusus semacam itu. Jadi amal ketaatan ini kan umum sekali. Lah ada yang lebih memberikan detailnya, kekhususannya apa? Bersegeralah menuju ampunan Allah itu dengan cara bersegera untuk banyak istighfar dan taubat kepada Allah. Makanya kita baca di dalam beberapa riwayat sahih, dalam riwayat Muslim, dalam riwayat Bukhari, bahwasanya Rasulullah itu sehari semalam itu istighfar dan taubatnya itu tidak kurang dari 70 kali. Ada riwayat sampai 100 kali. Minimal istighfarnya Rasulullah itu, taubatnya Nabi itu dalam sehari itu
sampai 100 kali. Nabi ini pun dijamin masuk surga, tapi seperti itu loh beliau, minimal itu 70 sampai 100 kali. Itu yang kita ketahui. Karena ibu-ibu istighfarnya pengen dulu sehari pengen 15 subuh 3, zuhur 3, asar 3, maghrib sampai isya juga 3 kali 5 15 kali. Nah, itu Nabi itu sudah dijamin masuk surga. Tidak akan ada para Nabi bahkan yang masuk ke dalam surga sebelum beliau. Itu kalau istighfar itu ya minimal 70 sampai 100 kali. Yang kita ketahui bisa jadi lebih banyak daripada itu. Maka kemudian istighfar ini juga ada banyak pembahasannya. Misalnya Al-Habib Asy-Syatiri itu mengatakan istighfar itu paling tidak itu ya yang paling baik itu dibaca adalah Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan seterusnya. Kapan itu dibacanya? Yang terbaik membaca istighfar itu saat waktu sahur. Saat waktu sahur disuruh oleh beliau banyak-banyak baca Sayyidul Istighfar itu ketika waktu sahur. Namun kalau Bapak Ibu waktu sahur itu banyak istighfarnya apa banyak makannya? Oh, banyak makannya sampai kalian keluar. Jadi artinya apa? Istighfar itu yang terbaik Sayyidul Istighfar. Kalau misalnya panjenengan tidak mampu membaca itu terlalu panjang, bisa ambil yang pendek saja. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Banyak-banyak membaca itu. Atau mungkin panjenengan mengatakan, wah, ijit tahu nih Pak. Enten yang lebih pendek lagi gak ada. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Wah, itu ya terlalu panjang. Ada yang lebih pendek lagi gak? Ada. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Wah, ya tahu apa? Ada yang lebih pendek lagi gak? Gak ada. Udah usah istighfar sisanya katanya. Jadi maksudnya apa? Istighfar itu panjenengan bisa ambil yang panjang, bisa ambil yang pendek. Ya, itu sama itu. Artinya apa? Akan bisa sampai kepada ampunan Allah itu dengan istighfar, baik yang panjang ataupun yang pendek. Makanya ada orang yang istighfarnya itu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ada yang lebih panjang sedikit, ada yang lebih panjang lagi, ada Sayyidul Istighfar. Itu sama-sama mampu membawa seseorang itu sampai kepada pintu ampunan Allah Ta'ala. Jadi amalannya itu tidak berat-berat. Jangan misalnya dengan istighfar yang pendek itu saja, lazimkan itu. Nah, mungkin di dalam hadis itu jangan sering menemukan Nabi itu selalu gabungkan antara istighfar dan bertaubat. Bisa istighfarnya kalimatnya didahulukan, bisa taubatnya didahulukan, atau taubatnya dulu atau istighfar dulu. Bagaimana? Kira-kira istighfar kali taubat niku sami napa beda? Berbeda. Beda. Istighfar niku mohon kepada Allah supaya dampak buruk masa lalu kita itu tidak kena kepada kita. Taubat itu maknanya kembali, rujuk ilallah. Saya berikan contoh gini supaya lebih bisa dipahami. Oh, ada namun tuh ya bapak-bapak misalnya kalau menjadikan perokok, ahli hisab gitu loh. Ahli hisab itu perokok. Jadi maksudnya kalau ada orang yang merokok, sudah merokok 10 tahun atau 15 tahun terus merokok, tiba-tiba taubat. Taubat itu loh, dia hentikan rokok itu, dia tidak merokok lagi. Pertanyaan saya, kalau orang selesai tidak merokok lagi, itu kira-kira dampak buruk di dalam dirinya itu masih ada apa enggak? Dari rokok itu masih ada. Jadi jangan dikira kalau orang berhenti merokok, dampak buruk yang 10 tahun dia merokok itu dalam diri dia, dalam paru-paru dia itu tidak masalah. Tetap ada masalah.
Istighfar itu memohon kepada Allah tameng supaya jangan sampai dampak buruk dari rokok itu terkena kepada dia, jadi penyakit kepada dia. Makanya sering kita lihat kalau para wali itu Bapak Ibu, para aulia Allah itu banyak saja masih merokok itu. Ning bedanya itu apa? Kadang kan sering kali orang mengatakan ini, kalau merokok niku jenengan akan terkena paru-parunya, ya kan? Sakit paru-paru. Tapi ada juga mengatakan kalau tidak merokok malah sakitnya rupa-rupa, pakai malah, gitu kan? Kalau merokok cuma paru-paru, kalau nggak merokok malah rupa-rupa. Jadi maksud saya itu begini, ada beberapa orang yang dekat dengan Allah itu mereka merokok. Mengapa mereka itu tidak terkena penyakit paru-paru ini? Saya kasih salah satu rahasianya. Mereka merokok mungkin banyak istighfar. Mulai nek bapak-bapak merokok itu butuhnya banyak istighfar. Jangan merokok. Astagfirullah. Astagfirullah. Anda bingung, butuhnya kata bingung. Itu rokok nempel istighfarnya banyak. Lah ini bukan goyang. Itu sebenarnya terjadi seperti itu. Makanya wali-wali itu banyak mereka yang merokok tapi tidak kena pada paru-parunya. Karena apa? Istighfar itu dampak buruk masa lalu mereka itu akan diberi Allah tameng. Loh, masa lalu kita itu kan punya dampak buruk Bapak Ibu. Namun dulu kan panjenengan misalnya tidak sholat, itu tidak sekedar kemudian berdosa, tapi juga ada dampak buruk di dalam diri kita. Maka kemudian ketika kita taubat kepada Allah, sholat ditunaikan, istighfar niku harus diperbanyak. Makanya panjenengan bisa lihat ada banyak orang misalnya ketika dia dalam posisi punya jabatan, punya seragam, apa-apa tinggal nunjuk semacam itu, tidak banyak istighfar. Begitu pensiun, begitu purna tugas, stroke. Mengapa stroke? Yaitu tadi dia tidak mengantisipasi dampak buruk dia itu. Makanya Rasulullah itu perintah kita banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak mohon ampun kepada Allah. Karena mohon ampun itu maknanya memohon agar semua dampak buruk masa lalu itu tidak terkena kepada kita. Taubatnya itu kembali kepada Allah. Sebelumnya tidak sholat, jadi sholat. Sebelumnya tidak pernah baca Quran, jadi baca Quran. Sebelumnya tidak pernah hadir di majelis taklim, hadir di majelis taklim. Niku taubatnya. Tapi istighfarnya itu juga sangat penting supaya dampak buruk itu tidak mengenai kita. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan lupa banyak-banyak istighfar kepada Allah. Ya, minimal tadi astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu difahamkan di dalam diri kita. Lalu kemudian ini wajannatin arduha as-samawati wal ardh, dan bersegeralah menuju surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Lah ini oleh sebagian ulama dikatakan maknanya itu adalah bersegeralah kamu mengamalkan amal-amal yang bisa menghantarkan kamu ke pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada seorang ulama namanya Al-Imam Abil Hasan Asy-Syadzili. Beliau itu mengatakan begini. Cobalah, kata beliau, kamu perhatikan usia hingga saat ini. Ada usia yang misalnya 50, 55, 60, 65, 70, bahkan mungkin lebih daripada itu. Maka apa kata beliau? Perhatikan. Perhatikan sampai hari ini total usiamu itu sudah berapa. Lalu lihatlah separuh dari total usiamu itu banyak maksiatnya kepada Allah atau banyak taatnya. Nah, jenengan sekarang usia 70 tahun atau 60 tahun, sebagian atau separuh dari usia panjenengan niku banyak taatnya atau banyak maksiatnya. Kata Imam Abil Hasan Asy-Syadzili apa? Kalau kamu temukan, kata beliau, ternyata separuh dari usiamu itu banyak maksiatnya, kamu sudah terlambat. Kamu sudah terlambat. Apa maksudnya terlambat? Kamu sudah terlambat untuk mencapai keridhaan Allah. Seperti orang yang sedang naik kereta,
Keretanya sudah berangkat, dia terlambat. Keretanya sudah sampai jauh menuju tujuannya itu, dia masih berada di sini. Maka bagaimana? Solusinya kata beliau, kamu harus banyak mengamalkan amalan-amalan yang ringan tapi bisa menyebabkan Allah cepat mengangkat derajatmu dalam pandangan Tuhan. Amalan-amalan yang ringan yang bisa mengangkat derajatmu lebih cepat naik dalam pandangan Allah. Maka beliau katakan apa? Kalau menurut beliau, orang yang seperti tadi, sebagian dari usia dia itu banyak maksiatnya, harus banyak membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Yang kata Rasulullah, orang yang membaca itu lisannya itu ringan, tidak berat, tapi hal itu akan memberatkan timbangannya nanti dalam pandangan Allah. Orang yang banyak membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, itu akan lebih cepat derajatnya naik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak Ibu yang kadang kita tidak mengerti. Mengapa? Karena kita itu terkadang seringkali terfokus pada amalan-amalan yang berat. Padahal usia kita itu sudah tidak akan mencukupi menuju sana. Maka harus lebih cepat dengan cara apa? Amalkan yang ringan-ringan. Namun umatnya Nabi itu, umat Kanjeng Rasul itu kalau usia-usia seperti dunia sekarang ini, akhir-akhir zaman itu, tidak ada yang kuat mengamalkan amalan-amalan yang berat. Coba deh saya sampaikan, dulu, tidak usahlah masa sahabat, masa tabi'in saja, tabi'in, misalnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu, beliau seringkali sholat di malam hari 2 rakaat. Dalam 2 rakaat sholat malamnya itu khatam 1 khataman Quran. Coba nih penjenengan sholat 2 rakaat malam hari khatam apa boleh? Ya qul ya qulhulikum. Enggak, inna apa itu awal asri. Paling dulu 3 kali falak anas khatam 1 khataman Quran. Loh, kita tidak mungkin sama seperti Imam Syafi'i. Itu kalau dirujuk ke atas lagi, ada lagi sahabat Nabi Abu Ruqayyah namanya, yang kalau beliau sholat 2 rakaat, di rakaat pertamanya khatam Quran. Rakaat pertama khatam Quran. Jangan kemudian kita mengatakan mana mungkin Bapak Ibu, sangat mungkin. Bahkan sekarang ini ada di Temboro sana pondok pesantren yang kalau mereka sholat tarawih di malam Ramadan itu, mulai habis sholat Isya, selesainya itu menjelang subuh. Bagaimana? Khatam 1 khataman Quran. Lalu itu orang yang tidak sekelas dengan Imam Syafi'i. Bagaimana dengan Imam Syafi'i? 2 rakaat itu khatam 1 khataman Quran. Kan tidak mungkin kita sama dengan beliau. Kita jangankan 1 khataman Quran, imamnya baca Yasin, tuh ini mesti mana? Begitu Yasin selesai, Allahu Akbar, alhamdulillah, coba Yasin dong, selesai sudah. Itu Imam Syafi'i. Ada lagi misalnya Imam Hanafi itu ngapunten di malam hari, ya sampai usia beliau sepuh itu seringkali sholat malam itu sampai 300 rakaat. 300 rakaat. Dan bagaimana dengan kita yang sholat tarawih saja ulung rakaat, masya Allah, boyo, ya Allah, pegel-pegel gitu kan, dekulnya pegel-pegel. Padahal cuma 8 rakaat. Bagaimana misalnya ada yang 20 rakaat, ada yang 40 rakaat dan sebagainya. Semakin banyak, kita sangat jauh dari mereka. Nah, termasuk misalnya Imam Hambali itu, beliau hafal hadis sampai 1 juta hadis. Akhirnya Allah angkat derajat beliau sampai semacam sekarang ini. Beliau menjadi seorang ulama besar yang sampai detik ini fatwa beliau juga masih dipegang oleh para umat muslim. Hafal 1 juta hadis. Bayangkan, beliau kalau ngaji hadis tidak perlu baca kitab. Nah, karena sudah hafal di luar kepala. Sami kalau macam di luar kepala nggak ada yang masuk itu loh maksudnya. Ya, tidak ada yang masuk. Lalu ke Imam Ahmad bin Hanbal. Sehingga bagaimana? Kita tidak akan mampu
mengamalkan amalan berat seperti amalan mereka. Maka Allah dan Rasulullah itu termasuk para ulama itu memahami umat Nabi masa-masa seperti sekarang ini sampai besok kiamat itu tidak mungkin mengamalkan amalan-amalan yang berat. Makanya Syaikhul Hasan itu katakan apa? Baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Pun hafal dari itu kan? Sudah hafal. Jenengan duduk-duduk baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Jenengan lagi jaga warung subhanallah bihamdi subhanallah azim subhanallah bihamdi. Jenengan lagi naik sepeda, naik motor, nyetir mobil, tidak apa-apa. Jenengan lagi hadas, lagi tidak hadas, subhanallah bihamdi subhanallah azim. Itu akan mempercepat. Karena apa? Karena amalan ringan ini oleh Nabi juga sudah dikatakan berat dalam timbangan Allah. Jadi itu yang pertama. Lalu kalau misalnya tidak mampu semacam itu, ada lagi. Kalau ingin menjenengan kaitannya dengan masalah sholat misalnya. Begini, sering-seringlah menjenengan dari wudu, sering-sering berwudu, terus berwudu. Artinya kalau batal wudu lagi, batal wudu lagi. Ini amalan bahkan membuat Rasulullah itu heran. Pengamalannya itu ketika Nabi itu Isra Mi'raj sampai di dalam surga itu mendengar suara langkah di dalam surga. Ketika ditanyakan kepada Jibril, itu langkah apa ya Jibril? Jibril kemudian mengatakan, itu langkah kakinya Bilal bin Rabah. Kaget Nabi. Bagaimana mungkin Bilal itu suara langkah sandalnya itu sudah masuk ke dalam surga, orangnya masih berada di dunia. Maka ketika pulang dari Mi'raj itu Nabi ketemu sama Bilal, ditanya, ya Bilal, apa amalanmu di dalam Islam ini yang kau harapkan pahalanya di sisi Allah? Maka Bilal katakan, ya Rasul, saya itu tidaklah berhadas kecil di siang ataupun malam hari, saat panas ataupun saat dingin, kecuali saya segera berwudu, dan setelah wudu itu saya menunaikan sholat sunnah 2 rakaat. Apa kata Nabi? Bihima aidil tilkal manzila. 2 hal itu Bilal yang menyebabkan engkau sampai kepada derajat itu. Nah itu kan luar biasa Bapak Ibu. Amalan ringan kan? Ringan. Jangan wudu misalnya batal wudu lagi, batal wudu lagi. Tidak berarti tidak boleh batal, boleh. Jangan pas batal nggak batal, tidak apa-apa. Tapi setelah itu usahakan wudu lagi. Lebih baik lagi setelah wudu menjalankan sholat 2 rakaat sholat sunnah. Kalau tidak bisa minimal wudu saja. Maka itu luar biasa dampaknya dalam pandangan Allah, bisa menyebabkan orangnya itu masih hidup di dunia, tapi langkah-langkah sandalnya di dalam surga itu sudah berjalan-jalan. Makanya Bapak Ibu, saya yakin panjenengan kalau ditanya ingin masuk surga apa betul? Ya pingin kan, pingin sekali kan masuk surga. Ya salah satu amalannya itu apa? Segera berwudu ketika batal. Nanti ibu-ibu kalau pas berhentun itu nggak langsung wudu atau menghentun mulai? Oh menghentun mulai. Jadi seperti itu ya. Jadi intinya apa? Wudu lagi lah, banyak sering-sering. Jadi orang yang semacam itu istiqomah dia dengan wudunya itu akan dijaga Allah, akan dijaga Allah. Pandangan matanya, hidungnya, tangannya dan sebagainya akan dijaga Allah dari berbagai macam kemaksiatan. Nah itu, atau kalau enggak begini, jangan juga bisa. Kalau tadi wudu mungkin berat, kalau saya ke kantor enggak mungkin wudu gitu misalnya. Ya sudah. Tapi jangan lupa, setiap selesai panjenengan berwudu, setiap selesai wudu, jangan lupa baca doa wudu. Apa disebutkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, "Ma minkum min ahadin yatawadda." Barang siapa yang sudah selesai dari wudunya itu, ya. Wa yablighu aw fa yusbighul wudu, summa qala, lalu dia kemudian mengatakan, dia berdoa, apa kata dia? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pun hafal kan itu? Itu kan singkat sekali. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata Rasulullah, illa futihat lahu abwabul jannati samaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Nanti hari kiamat akan dibukakan Allah 8 pintu surga baginya, dan dia akan masuk lewat manapun yang dia ingin. Rakaat sesudah zuhur, harramahullahu ta'ala 'alan nari, Allah akan haramkan untuknya neraka. Kata Nabi semacam itu, orang yang istiqamah 4 rakaat qabliyah zuhur dan 4 rakaat ba'diyah zuhur, Allah haramkan baginya nanti masuk ke dalam neraka. Padahal kalau diharamkan masuk neraka, insya Allah masuknya ke dalam surga, karena tidak ada di antara itu. Nanti di akhirat dia cuma begitu. Kalau tidak swarga, apa? Neraka. Kalau tidak neraka, ya swarga. Makanya kemudian amalan-amalan ringan ini, Bapak Ibu sekalian, perlu kita pahami. Jadi kalau penjenengan baca hadis atau baca ayat Al-Quran, cari yang ringan-ringan, gitu ya, yang ringan-ringan. Lo gunanya berilmu itu seperti itu. Jadi jangan sampai kemudian kita terpana hanya kepada yang berat-berat, ternyata kita tidak mampu mengamalkannya. Ya pilih yang ringan-ringan, gitu. Nah, tapi ada hal yang perlu saya sampaikan. Amalan-amalannya sudah saya sampaikan. Ada banyak sekali. Tapi satu hal Bapak Ibu, bahwa seringan apapun kita tidak akan mampu melakukannya. Masalahnya begitu. Maka ada ungkapan dari Nabi, ihris ala ma yanfa'uka. Kamu semangatlah kata Rasulullah, untuk melakukan amalan yang bermanfaat bagi. Semangat. Jadi kalau misalnya wudu dari wudu kok susah, semangat ini bermanfaat bagiku kelak nanti di akhirat. Kalau berkenaan susah membaca doa setelah wudu, semangat ini nanti bermanfaat bagiku di akhirat. Jangan susah ba'diyah zuhur 4 rakaat, semangat. Supaya apa? Supaya semangat. Ihris ala ma yanfa'u. Maka maknanya juga Bapak Ibu adalah, kata Nabi ini, yang bermanfaat bagimu. Kalau tidak bermanfaat bagimu, tidak usah dikerjakan. Karena itu tadi, kematian itu tidak pernah datang, nggak pernah kita tahu kapan datangnya. Dia datang itu nggak pernah minta izin. Maka kemudian yang perlu dipahami, lakukan yang bermanfaat. Nah, kalimat berikutnya kata Nabi, wasta'in billah, minta tolong pada Allah. Wala ta'jiz, jangan kamu merasa lemah. Wasta'in billah, minta tolong sama Allah. Jenengan gak akan mampu Bapak Ibu untuk melakukan amalan-amalan seringan apapun kecuali Allah menolong panjenengan. Itulah sebabnya Rasulullah di dalam salah satu doa beliau juga mengatakan, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai yang mengubah-ubah keadaan hati ini, ubahlah hatiku ini ya Allah untuk tetap taat kepada. Jadi Nabi saja itu supaya bisa taat itu selalu minta sama Allah, tolong saya ya Allah. Apalagi kita umatnya itu beliau. Kita pun saya berikan contoh gini. Jangan kalau doa mau tidur pun hafal Bapak Ibu. Apa doa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Oh, salah. Salah. Bismika Allahumma ada bismika. Sekarang pertanyaan saya begini. Jenengan pun hafal, sering diamalkan atau sering lupa? Diamalkan ya. Tapi ya banyak yang sering lupa. Apakah kemudian dalam pikiran dia bismika Allahumma ya bismika apa itu hilang? Ya tidak. Tidak hilang, ya hafal. Kenapa kok tidak mampu mengamalkan? Ya karena Allah tidak tolong. Jangan mau masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Langitkan kaki kiri terlebih dahulu. Hafalkan itu. Sering diamalkan atau sering lupa? Sering lupa. Tetap banyak lupa. Karena ibu-ibu tergopoh, aduh kebelet tipes, melayu-melayu malah kaki kanan dulu. Lali bismika apa? Allahumma inni. Loh bagaimana? Karena Allah tidak nolong kita. Maka kata Nabi apa?
Astagfirullah, minta tolong sama Allah. Ya Allah, tolong saya, ya Allah, tolong saya. Jadi kalau muncul kemalasan itu begitu, minta tolong, ya Allah, tolong saya untuk taat kepada. Jadi itu gambaran. Makanya Quran itu mengatakan fazkuruni azkurkum, ingatlah aku maka aku akan mengingatmu. Karena kita harus lupa sama Allah. Allah melupakan kita. Di dunia ini kita sudah merasakan itu sebetulnya. Nah, kita lupa sama Allah, Allah lupakan kita. Maka doa-doa yang menjadikan sudah hafal itu jangan dilupakan. Amalkan sesuai dengan tempatnya. Jangan tidak sesuai dengan tempatnya. Masuk kamar mandi malah Allah barik lana. Gitu. Doa itu kayak saya, tapi kalau salah penempatan yang menjadi keliru. Gitu loh. Sehingga kemudian dengan amalan-amalan yang kecil ini tadi, Bapak Ibu sekalian, kita bisa mendapatkan keridhaan Allah. Terakhir saya ingin sampaikan, apa yang menyebabkan baginda Rasul itu bersegera mengamalkan amalan-amalan ketaatan? Kata Nabi dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, badiru bil a'malis shalihah, bersegeralah untuk mengamalkan amal-amal soleh, fasatakunu fitanun, ya, kaqitu'il lailil muslim, sebelum datang kepadamu fitnah yang kedatangannya itu seperti gelap gulita saat malam hari yang begitu gelap. Kita tidak pernah tahu di hadapan kita nanti ada apa. Kita jalan di tengah malam yang gelap gulita itu, jebulnya ada apa? Oh, ada lubang, kita jatuh. Atau mundur, di sana juga ada jurang, kita tidak pernah tahu. Maka apa kata Nabi? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi hari bisa jadi seorang itu masih dalam keadaan mukmin, tapi sore harinya dia menjadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Atau bisa jadi sore hari dia masih mukmin, pagi harinya dia menjadi kafir. Mengapa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya qalil. Dia menjual apa-apa yang menjadi keabadian akhirat itu hanya dengan sesuatu yang sedikit dari kehidupan dunia ini. Dia lebih memilih kehidupan dunia dibandingkan akhirat. Itu loh. Jadi Rasulullah itu khawatirnya itu kalau umatnya ini tidak bersegera mengamalkan amal soleh, yang terjadi itu adalah sebaliknya. Bisa jadi dia akhirnya kafir. Maknanya itu tidak mesti dia menjadi non-muslim, belum tentu juga. Bisa jadi begini, paginya dia jujur, sore harinya dia menjadi orang yang tidak jujur. Atau sore harinya dia makan makanan yang halal, sore harinya halal, pagi harinya dia makan yang haram. Berubah keadaan hati. Makanya selalu Nabi itu katakan tadi, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'ati. Minta tolong ya Allah, hatiku ini tolong supaya bisa selalu mengarah kepada ketaatan kepada. Itu Rasulullah. Maka Bapak Ibu sekalian, apa yang kita kaji pada pagi hari ini dengan amalan-amalan yang ringan ini, mudah-mudahan Allah kuatkan kita. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan untuk istiqamah mengamalkan. Karena yang paling penting dari sebuah amal itu adalah istiqamah. Masalah besar kecilnya itu nomor 2. Yang penting itu istiqamah dalam kebaikan. Maka kalau menjadikan bisa istiqamah, jangan dapatkan kemuliaan karamah dari Allah. Jangan istiqamah baca Quran, kemuliaan dari Allah pada panjenengan adalah itu. Jangan istiqamah datang hadir ke masjid salat berjamaah, itulah karamah dari Allah buat panjenengan. Yang kadang kita tidak pernah sadar. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Lebih kurangnya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan katsiran. Kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz John Rinaldi dari Medan
Medan itu Sumatera Utara ya selama ini ada di Klaten. Jadi saat daerah perwakilan provinsi masing-masing kita siapkan kurang biaya coba. Kemarin dari Jawa Barat, kemarinnya lagi dari mana itu? Dari Bluro, dari DIY, semuanya ada. Bapak Ibu jamaah pagi Masjid Al-Mutakun rahimahumullah, sekali lagi terima kasih untuk pencerahan tausiahnya pagi ini dari Ustaz kita. Dan informasi berikutnya beberapa pengumuman akan kami sampaikan. Yang pertama adalah tausiah untuk yang akan datang Ahad 19 Juni, insya Allah dari Ustadz Dr. Andes Haji Fatur Rahman. Ini dari Solo, nah kan protokol dari Solo. Dan informasi berikutnya adalah amanah akan perlu kami sampaikan untuk berjalan semua seperti biasa. Menawi kalau penjenengan memperhatikan dengan seksama kajian di Ahad pagi ini, ya sebagai bentuk pelayanan kami kepada jamaah semua adalah memberikan ya sebuah hubungan atau ini tali asih nadyanto asih pun tebih saking kersanipun jenengan. Niki usaha kita sudah nopo nggih kangge ngraketaken wonten nggih Bapak Ibu nggih. Baik, perhatikan dengan seksama. Catatan bisa ditutup. Yang pertama Bapak Ibu, nanti doorprize bisa diterima manakala penjenengan bisa menjawab dengan benar apa yang akan kami sampaikan. Telah memberikan tausiahnya dengan tema apakah yang telah disampaikan Ibu kita? Amalan ringan berkah surga. Oh iya, amalan ringan berkah surga. Pilih Pak Suci Palur. Satu. Iya, kita ini oke. Ini nggak boleh dijawab lagi ya. Nek sing pun nggih. Oh diboros diumani kancane. Ada yang jawab yakin dong sampai jadi cerdas-cerdas kok. Yang kedua, sesuatu yang pasti untuk kita semua ini adalah ini kan kau Pak, di sini kematian, nah itu dua serat, bapak anggaran itu rasio malah ngandang gitu. Yang berikutnya, betul tadi jawabannya ya? Betul ya. Kita konsultasi dulu, jangan-jangan keliru atau tidak kisi. Yang berikutnya adalah ketika kita akan menghadapi maut gitu, maka yang perlu kita persiapkan adalah titik-titik. Itu Pak, Ibu. Ngaco Bu, perjanjian ngaco sih. Napa Bu? Amal soleh, mohon go Pak lo. Dengan tasbih. Ya. Manakala kita memiliki dosa dan kesalahan sebelumnya, akan kita upayakan kanthi menopo Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu bujuk ini Pak. Istighfar. Dan yang satu lagi apa ini? Taubat. Itu di posisi ini Bapak di sini, ini Pak. Ikut tasnya untuk OTW. Dan ini Bu.
Dari soal gimana deh? Yang datang ini coba nanti siapa kali ini? Dan ini itu lah tempat ini orang adalah soal. Ya saya ulang untuk berikutnya adalah amalan yang pertama kali dihisab ketika manusia mempertanggungjawabkan kehidupan. Oh ini bapak ini pak, sholat, boleh soalnya, komposisi. Iya. Sholat diawali dengan membaca takbir Allahu Akbar. Takbir pertama dalam sholat sebenarnya apa? Itu apa sebenarnya pak? Sebenarnya takbiratul ihram. Mulai pak. Terus kelas. Wah, ini saya para yang kesukaan ini harus soal gitu. Ya, apa wes? Allah menciptakan makhluk manusia dari tanah, tetapi malaikat diciptakan berasal dari nopo? Loriko kuning, bocor waktu. Aku ragu, udah gak. Berikutnya jumlah malaikat hanya Allah yang mengetahui. Tetapi yang wajib diimani ada berapa? Nah ini kok BDT 10 pak. Tuh. Bisa kita tahu? Oh 10 pak. Rasa bener soal ini masih negara kok ini. Terkait masih dengan malaikat. Setiap perbuatan baik dan buruk manusia selalu dicatat oleh dua malaikat. Sinten menika? Yo. Beneran ini salah. Niku Pak, nek kubuk-kubuk ya ben ganti. Ayo. Roki ate. Sudah. Yang berikutnya, orang yang tidak beribadah kepada Allah ketika di alam kubur tanpa sisa oleh kedua malaikat. Siapakah itu? Ini di tengah ibu-ibu ini, Pak. Nah, mungkar nakir. Ya, di sisi ngomong. Nanti kalau istighfar yang tobat sih kecil ya ini nggak memberatkan. Di antara malaikat Allah mendapatkan julukan Ruhul Amin dan Ruhul Kudus. Julukan itu nama lain dari malaikat sinten. Oh ini akhirnya ya Nabi itu sih. Jibril, isi lo, ya telur, ya tombol paling gini, bos. Isi gampang, malaikat yang bertugas menjaga surga. Oh, gimana bisa? Pak Ridwan, Pak Ridwan. Sudah, ini yang siap. Yo, ini yo, bro. Ya benar. Boleh satu dari kau saya ambil. Gini, kalau di sini dulu. Ini beda apa lagi? Gak ada pertanyaan ini santai. Nah, kelas Pak. Kasih. Wah, jadi siapa nih gue? Boleh kepaan deh.
seru-seru. Percaya kepada para malaikat Allah adalah rukun iman yang keberapa? Ayo. Nah, itu kecil. Terakhir mau siapa itu Bapak ya? 6. Kita kira. Bapak bisa Pak. Nanti tahu. Penentunya jelas dia baru percaya kepada para malaikat Allah adalah rukun iman yang keberapa? Keberapa? Oh, jadi kan lagi. Yang mana tadi? Kesini berapa? 3 lagi. Apa ini? Istighfar. Siapa yang hafal dengan Sahihul Istighfar? Kamu betul. Kalau kamu betul kegiatan kamu. Bacaan amalan yang ringan tapi menjadi pemberat kebaikan. Apakah bacaan itu yang telah disampaikan? Pokok Pak. Betul. Subhanallah ini semuanya. Terakhir Pak. Satu lagi. Tuli panitiane. Bersegeralah meminta ampunan. Dan itu ayat pinten surat apa Pak? Ayo, ini kalau sepuluh dibalik. Oh, lo ibu, mau Bu? Bersegeralah meminta ampunan kepada Allah dan seterusnya. Betul, ayat surat itu Ali Imran 1 kita kira. Oh, tidak betul nonton bersantai publik. Yang mana? Itu ini. Kelas Pak? Alhamdulillah. Makanya bisa oleh ayat ini. Oh. Atau Bapak Ibu sekalipun masih kurang dari harapan penjenengan, tapi inilah bagian dari pelayanan kami kepada jamaah semua. Semoga manfaat barokah tidak menjiwai. Nggih, kersane iku sini napa mangke tidak. Ingkang pun 7 wonten ing BUMM Badan Usaha Milik Masjid Malmutaku. Nggih, angkringan. Yang terakhir adalah Bapak Ibu untuk tahun ini Masjid Al-Mutakun ada ibadah kurban dan sampai saat ini sudah mendapat 2 ekor sapi, 3 ekor sapi OTW. Monggo yang mau derek ke kurban dari Masjid Al-Mutakun dipersilakan dengan iurannya adalah 3 juta rupiah. Maturnuwun makanya saya sampaikan dan sampai kita di penghujung acara penutup. Bapak Ibu mari bersama-sama kita tutup dengan bacaan penutup kafaratul majelis. Monggo sama-sama kita doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la